Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Utama Narendra Kusnadi, program studi teknologi rekayasa perangkat lunak, jurusan teknologi informasi, kelas TRPL 2A NPM 25783016. Nah, jadi di sini saya akan mempraktekkan tutorial membuat tutorial atau cara membuat ERD. Di sini saya menggunakan contoh ERD itu aplikasi di bidang kesehatan. Langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama kita klik dulu di sebelah icon cursor ini, sebelahnya yaitu new entity. Kita klik kiri aja, terus yang pertama itu kita buat tabel namanya user. Kita play dulu, habis itu ke atribut, kita klik tambah ini, add atribut, kita tambah logical, makanya pertama jadi integer. Oh ya benar, makanya integer ternyata. Gimana ya integer? Oh ini. Oke. Nah, kita play dulu. Kok masih itu ya? Oh, kita ganti nama. Ganti namanya ID user. Nah, kita play dulu. Oh, kita belum checklist primary key-nya. Nah, kita apply. Terus kita buat baru. Itu nama logical, pakai varchar max 100. Kita apply lagi. Terus buat email logical, kita pakai varchar lagi, ini 100 lagi. Kita apply lagi. Habis itu kita buat password hash. Logical, sama kayak tadi ya. Ini ya terserah mau diisi berapa kalau password. Nah, di situ kita buat role. Role ini pakai varchar lagi. Ini 50. Setelah yang terakhir kita buat created add. Add logical, kita pakai ended time. Nah, play. Ini selesai sudah, kita
buat tabel yang pertama masih ada 8 tabel lagi. Kalau sudah kita play, kalau sudah kita oke aja. Dan ini untuk buat tabel kedua. Oke. Tabel kedua itu untuk untuk spasi jangan lupa di underscore. Nah, kita add. Untuk yang pertama itu ID penyakit. Dan untuk setiap ID ini kita pakaikan kita pakaikan primary key. Kita apply lagi. Oke, setelah ID penyakit kita ke nama penyakitnya. Logika pakai varchar 2 kayak tadi. Jadi kita masukin kita mau masukin nama penyakit sama kayak masukin username atau nama di sebelumnya di tabel user. Oke, selesai nama penyakit. Setelah nama penyakit, gejala kita pakai varchar juga karena kita masukin gejalanya itu 100 lagi. Karena gejala ini panjang jadi kita buatnya 500. Oke. Setelah gejala, penyebab penyakit itu kenapa, kebalik, penyebab kita pakai varchar lagi. Oke, ini banyak huruf, yang batas hurufnya 500 lagi karena penyebab itu banyak yang harus diketik, penyebab sakit. Dan solusi penanganan kita pakainya varchar juga kayak penyebab karena solusi pasti akan banyak yang dikeluarkan. Dan 500. Oke, tabel kedua sudah selesai, yaitu tabel katalog penyakit. Lanjut ke tabel ketiga. Di tabel ketiga ini berisikan konten edukasi. Kita apply dulu, lalu kita pindah ke atribut, kita tambah add atribut. Yang pertama konten ID, dan jangan lupa di setiap ID kita pakai integer dan primary key. Kita apply. Oke. Add ke tipe konten. Kita pakainya logical. Habis itu varchar lagi. Mungkin tipe kontennya 50 aja. Kita play. Kita tambah lagi judulnya logical, kita pakai varchar lagi ya 200 saja.
biasanya panjang. Setelah judul ada kategori konten. Kategori logika, varchar lagi 100 saja. Setelah kategori ada URL media, varchar lagi ini 200. Kita play, tambah lagi untuk tanggal publikasi. Tanggal publikasi kita pakainya date time kayak tadi. Oke, kita apply. Nah, selesai sudah tabel kita yang ketiga, yaitu konten edukasi. Setelah sudah, kita oke di sini. Kita buat tabel baru. Yaitu lahan. Kita apply dulu. Oke. Kita ganti ke atribut, tambah. Kita buat ID. Dan jangan lupa logical, integer, dan primary key. Apply. Setiap buat ID kita harus tambahkan primary key. Seperti ini. User ID, kita buat ID lagi. Integer, primary key, tambahkan. Dan kita baru masuk ke tipe lahan. Nama lahan. Nama lahan karena ini akan masukkan nama kayak tadi. Kita pakainya varchar. Ini 100 saja kayak di awal. 100 play. Oke. Setelah nama lahan, varietas, untuk varietas pisangnya. Jadi ada beberapa nama pisang yang panjang mungkin ya. Berapa 50 karakter. Oke. Varietas pisang. Setelah itu luas. Kalau sektor ini kita pakai float, masukkan data soalnya. Dan lokasi kita akan masukkan lokasi. Kita pakainya varchar lagi. Dan karena lokasi itu panjang, mungkin kita di sini pakainya 300. Selesai sudah tabel kita yang ke-4. Masih ada 5 tabel lagi. Dan masuk tabel yang ke-5. Kita kasih nama tabelnya untuk konsultasi. Kita apply dulu, masuk ke atribut, kita buat ID untuk tabel ini, konsultasi _ID. Jangan lupa setiap membuat ID kita pakai integer dan checklist di sini primary UID. Dan di sini ada 3 ID. Yang kedua itu petani
Dan yang ketiga untuk ahli dokter itu sendiri. Ahli apply lagi, kita add lagi untuk status. Kalau kita pakai varchar ininya 50, mungkin untuk mendiagnosa, hasil diagnosa itu. Nah, ini waktu mulai dead time lagi kayaknya dead time. Oke. Selesai sudah tabel kita yang ke 5. Saya sudah tabel kita yang kelima. Kita buat tabel baru yang ke-6. Yang ke-6 ini kita kasih riwayat deteksi. Kita play dulu atribut tambah. Kita buat ID baru. Deteksi ID namanya untuk mendeteksi. Integer primary UID apply, lalu tambah yaitu user ID. Tambah lagi yaitu ID untuk penyakitnya, penyakit ID logical integer primary UID. Nah, ini untuk mengupload URL foto agar dokter bisa melihatnya. Gimana sih? Nah, ini varchar pakai 200 karena URL itu biasanya panjang. Ini tingkat akurasi. Makanya float kayak tadi. Float where float this one. Oke, play. Nah, ini waktu deteksi. Karena ini waktu, jadi kita pakainya dead time. Oke, play. Dan selesai sudah tabel kita yang ke-6. Lanjut lagi untuk tabel yang ke-7. Kita namai dia data sensor. Data sensor kita apply dulu. Atribut kita add. Kita buat sensor ID. Logical makanya integer. Karena buat ID pakai primary UID. Kita buat ID untuk lahan. Where integer primary ID. Add lagi. Nah, ini untuk jadwal siramnya.
atau per jam berapa, dan jadwal menabur atau memberi pupuk. Jadwal pupuk Marcer pakainya 100, apply. Dan ini status otomatis. Kita pakai integer lagi. Oke, dan selesai sudah tabel kita yang ke-7. Kita buat tabel yang ke-8, yaitu pengaturan perawatan. Kita apply attribute, kita buat ID baru, ID, data type-nya logical, source type-nya integer. Where's integer? Wait. Oke. Integer kita add lagi untuk ID lahan. ID. Integer, apply. Lalu untuk jadwal siram, varchar ini 100. Lalu untuk jadwal pupuk sama seperti tadi, tapi ini di tabel pengaturan perawatan. Mungkin kita akan ngebuat ulang untuk data sensornya. Saya salah baca di runutan ininya, pembuatan tabel ya, karena di sini jadwal pupuk ada jadwal pupuk, jadwal siram ada jadwal siram. Saya lupa, ternyata sama. Kita akan buat ulang untuk data sensornya. Nah, ini kembali lagi, ini jadwal pupuk dan status otomatis. Tadi kita pakai float. Status otomatis float of integer ya tadi. Sorry, status otomatis ini kita pakai integer, tapi tidak mencentang primary UID karena kita nggak lagi buat ID. Kita play aja. Oke. Nah, tadi itu di data sensor ya, data sensor ID, lahan ID, jadwal siram kita ganti suhu.
Nah, suhu ini kita pakai burst volt. Oke, pakai volt. Play. Dan bawah suhu ada kelembapan tanah. Kita pakai volt lagi. Burst volt. Oke. Ini untuk pH tanah. Oh god, where's what again? pH tanah. Kita tambah lagi untuk intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya ini baru kita pakai integer. Tambah lagi waktu rekam. Karena ini waktu, jadi kita pakai datetime. Oke, sudah diperbaiki untuk tabel data sensor. Lanjut ke tabel terakhir, kita ada pesan chat. Oke, pesan chat. Kita apply dulu. Kita buat ID. Pakai integer 5, oke, seperti biasa, seperti tadi kalau membuat ID kita checklist di primary UID nya. Dan untuk ID untuk konsultasi ID logical pakainya integer dan checklist primary UID. Dan pengirim ID. Apply. Lalu ada isi pesan. Isi pesan ini panjang, jadinya kita pakai kita pakai varchar, mungkin di sini 500 ya. Lalu ada waktu kirim. Kalau karena ini pakai waktu, jadi kita menggunakan datetime. Oke. Nah, jadi selesai sudah. Kita membuat tabel di sini, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari yang pertama itu user, kedua katalog penyakit, 3 konten edukasi, keempat lahan, kelima konsultasi, keenam riwayat deteksi, ketujuh data sensor, kedelapan pengaturan perawatan, kesembilan pesan chat. Yang pertama 8, buat. Sekarang kita akan membuat
relasinya. Sini kita akan buat dari user. Kita buat relasi user ke lahan, where's lahan. Mungkin ini ditukar dulu. Nah, user ke lahan 1M, one to many. Sorry. Oke. Jadi kita pakai ini dari user ke lahan. Kita apply lalu oke. Kemudian user juga. Selanjutnya dari user ke riwayat deteksi. Dari user mungkin kita ini riwayat deteksinya kita pindah dulu di sini mungkin. Dari user ke riwayat deteksi. Oke. User Lalu dari katalog penyakit ke riwayat deteksi. Where's katalog penyakit? There's katalog penyakit ke riwayat deteksi. Di situ ke user ke konsultasi. Mungkin konsultasinya kita taruh di mana nakah, di sini. Konsultasi, oke. Lalu dari konsultasi wait. Konsultasi ke pesan chat. Lalu user ke pesan chat. Sorry, aduh gimana ya? Ini mungkin kita tukar, oke. Lalu dari lahan ke data sensor. Where's lahan ke data sensor. Lalu lahan ke pengaturan perawatan. Oke. Sudah sip
mungkin konten edukasi ini tidak terlalu diperlukan dalam aplikasi ini, jadi kita remove aja, nggak jadi dipakai. Lalu dari pengaturan perawatan kita maksudnya gini aja, pengaturan perawatan kita naik ini untuk menambah kerapihan. Ini coba kita engineer ke relation manager. Oke, sudah. Kita engineer ke relation manager. Sepertinya ada ini. Nah, mungkin cukup sekian video praktik kita pada kali ini. Mungkin kita buat ulang di sini. Berantakan. Sorry guys. Sorry Mr. Fatur. I'm so sorry. Saya nggak lihat kalau saya buatnya di sub view. I'm so sorry Mr. Kita buat like this. Oke. Engineers look integer varchar 2 yang ini 2. Oke, jadi selesai sudah video tutorial kita membuat data, maksudnya ERD untuk aplikasi kesehatan, yaitu kesehatan untuk penyakit tanaman. Mungkin cukup dari saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.